Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, semangat itu kan jemaahnya baik jemaah. Ya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyatukan sampai pada materi dulu di sini yang bagian depan. Nanti kalau sudah datang dari belakang baru mencoba. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa wafaqa wa al-ghina ya muqallibal qulub wa musabbi al-alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlika wa ahdika musaffatu min syai'in sana'tu'u laka bi hikmatika alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian weekly berbagi guru remaja Masjid Jamiah Istiqomah di bawah naungan atau pembina DKM kita Ustaz Indra Buya Fatih. Luar biasa, tak lupa salawat dan salam kepada Muhammad SAW, Nabi sekaligus pemimpin kita dari zaman nanti insyaallah. Sosok yang kita juga menjadi sosok yang mengimpikan bagaimana konsep tubuhnya, bagaimana cara makannya, cara yang kita pelajari semua ketika kita masih hidup di sini. Kayaknya emang gak ada lagi sosok yang paling keren setelah Rasulullah. Bayangkan saja, sama orang tua kita kan lupa gimana cara orang tua kita, gimana cara jalan orang tua kita. Tapi kita ingat betul. Dan dibahas sekali dengan banyak kita bahwa Rasulullah cara jalannya dibahas, tidurnya dibahas, gitu ya, berjalannya dibahas, bentuk fisik dan mukanya dibahas. Insyaallah ini cuma Rasulullah yang kayak gini. Ya, kita beruntung sekali punya sosok seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang bakhil, yang pelit adalah orang yang tidak pernah bersolawat ketika nama Rasulullah tersebut. Ya, jadi ketika ada baca tulisan Rasulullah yang langsung kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu bagian dari cara kita untuk melunakkan hati dan cinta kita kepada Nabi. Karena repot, kita sering ngaku cinta sama Nabi, tapi kalau Nabi nggak cinta kita gimana? Sakit ya? Kayak pasangan kita bilang cinta ke dia, tapi dia nggak bilang cinta balik ke kita. Coba itu seperti ya? Ada nggak sini kayak gitu? Nggak ada ya, kecuali yang jomblo ya, dipanggil lagi jomblo ya. Tapi memang di sini belum waktunya untuk kuliah-kuliah jomblo ya. Justru jomblo di sini kita hargai, ya kita muliakan. Karena apa? Karena bisa berisi waktu luang untuk jadi produktif. Ya, jadi berbagai satu ini. Selamat datang di kajian ini dulu. Sebentar kita akan mulai kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah wafat sudah hadir. Sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz muda kita, Imam muda Masjid Jamiah Istiqomah Ahsan, Ustaz Ahsan. Baru Ustaz Ahsan, teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah, semoga kita sudah Hasan yang menjadi imam muda sejak dari Istiqomah. Ini program dari organisasi imam muda sejak dari Istiqomah di bawah sebuah kira-kira Sendrawiya Fatih. Jadi alhamdulillah sekali banyak imam muda di sejak dari Istiqomah. Jadi nanti kalau teman-teman dari luar mana pun yang praktek-prakteknya imam sholat, maghrib, isya, kita mau ya, penting gak gitu ya? Nanti itu kan caranya adalah harus ikut tahsin. Setiap hari Sabtu pagi jam 5 ya, pada subuh sampai jam 9, 8-9. Itu ada Ustaz Raden Soekarno, dia akan membina baca tahsinnya sehingga kita bisa lancar bacanya. Ya, jadi kalau mau jadi imam masjid yang Istiqomah, program organisasi dulu, jangan Sabtu. Baik, sudah siap semuanya? Jawab siap ya, jangan semangat. Sudah siap semuanya? Siap ngapain? Bingung, udah nggak semua. Enggak. Iya, siap ngapain? Siap dengan isi ilmu. Pastikan tetap. Ini kita datang kepada ilmu. Yang kita satu. Postingnya bukan. Yang kita satu, Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Tapi boleh nggak sih kita posting dalam kajian juga dalam suatu kajian isi ilmu kita posting di medsos kita? Sangat boleh. Karena syiar kita kesimpulan. Oke, syiar kita. Kenapa ketika orang-orang teman-teman posting dari bebasnya, ketika teman-teman posting jalan-jalan ke mana, atau orang lain bisa jalan-jalan tanpa uang. Kemudian kita posting makanan-makanan yang enak di restoran segala macam. Tapi kenapa? Ketika kita posting kajian langsung bilang ria. Padahal ria itu perkara hati. Gak ada yang bisa lihat. Jangan kalau kamu lihat, nggak bisa gitu. Ya, jadi syiar yang banyak. Ya, istighfar syiar. Yang kayak itu. Karena tugas syiar kan nggak cuma tugas hakim, tugas siapa? Anak-anak Ustaz Ali Hidayah, Ustaz Somah, bukan tugas mereka aja. Sultan, kalau itu semuanya. Tapi kita lah, yang jadi Allah ini lah, yang bisa menyebarkan syiar posting minimal lain lah. Untuk asyik ada kita. Tema pada pagi hari apa? Tema baca posternya. Pertolongan terhadap bukan. Harapan terhadap rahmat Allah. Nah, ini penting sekali ya. Kita sering merasa kayak banyak banget derita nih, gitu ya. Banyak banget utang nih, gitu kan. Banyak banget mau nggak bisa gitu. Tapi cara Allah penting sekali. Kita lihat berapa dalam bahasa tentang harapan terhadap rahmat Allah, langsung kita panggil saja Ustaz Indra Fatih. Ustaz Indra Fatih, kami silakan waktu dan tempatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah adada ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta tawbati wa ghafarta hawbati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdad raqatan qalbi wa in kana qasiyatan qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal warzuqni min haythu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi yang agak panas, waktunya sama tapi panasnya beda. Masya Allah. Itulah kami putar, kami atur kata Allah, ya. Wa tilkal ayyam la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar. Semua peraturan ini Allah atur kemudian proporsional, enggak bergeser, enggak berganti, enggak nyusul-nyusulan. Matahari la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar, ya. Matahari sama bulan enggak buru-buruan. Kalau makin malam udah waktunya matahari terbenam, waktunya bulan entar bulan entar aja. Ane masih mau menghidap, enggak gitu. Walal lailu sabiqun nahar, malam juga enggak dibuat sama Allah mendahului siang. Siang misalnya udah mau terbit, entar ane masih mau ngadem malam kate malam. Semua ini Allah atur, yang bergeser cuman nih lihat kapan waktu matahari buminya bergeser lebih ke kanan lebih ke kiri, itu matahari entar kita dapetinnya subuhnya lebih maju apa lebih mundur biasa gitu. Ini kayak sekarang nih subuh mulai sedang-sedang ya. Kemarin subuh jam 4:05 ya. Kalau udah subuh jam segitu makmumnya jamaah 2:30 pada kesiangan. Ntar kalau mundur subuhnya sampai jam 4:44 menit bisa 4:45 menit. Zuhurnya sekarang lebih cepat jam 12 kurang ya. Nanti bisa jadi zuhur itu jam 12:05. Tapi itu semua Allah cuman selisihkan, tapi tidak tumpang tindih satu dengan lain. Jadi kita sekarang ini kebetulan pagi jam 9 sama, tapi lebih panas dari yang biasa. Alhamdulillah. Coba kalau hujan, makin kencang alasan nggak ngaji. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pagi ini Allah kumpulin kita dalam keadaan sehat, iman Islam. Iman Islam ini yang menggerakkan kita ke sini. Ya, ini semua karena taufik dari Allah. Warna lain hadir di sini para orang tua kita, para ibu-ibu dari Seven Max, masya Allah. Ya, lihat ya. Ini yang kita ambil pelajaran dari mereka langsung, bahwasanya mendidik itu adalah menjadi teladan, bukan mengkomando. Lo masjid suruh, jangan main handphone, ambil main handphone bilang. Ke masjid sono, dianya duduk di depan TV. Nah, tuh anak kira-kira bapak aja nggak ke masjid, sono yang gini-gini ya. Mendidik anak itu lebih kepada menjadi teladan. Jadi apa yang kita contohkan itu yang dilihat oleh mereka. Apa yang mereka lihat baik itu yang mereka kerjakan juga. Kenapa orang tua saya ngelakuin begini? Yang dia tahu kebaikan. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan komando. Ya, jangan komando. Tapi lebih kepada meneladani, insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Mohon izin terlambat enggak barusan? Pagi undangan juga Maulid dari kumpul bersama para asatidz, guru-guru masjid ini juga banyak kumpul di sana tadi, alhamdulillah. Tapi kita harus
komitmen dengan waktu. Ya Mas Santo, ada teman-teman yang hadir tadi di sana. Jam 9 kita pamit. Kalau masih dilanjut mungkin masih 1,5 jam lagi ya. Belum ceramah dan lain sebagainya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Amin. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas sebuah tema yaitu tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang ar-raja. Ar-raja bukan nama radio kan. Ar-raja ya, artinya apa? Berharap. Ya, berharap terhadap apa? Terhadap rahmat Allah. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita terus-terusan padahal kita ini pendosa, padahal kita berlaku maksiat, padahal kita ini orang yang tukang lalai banget, tapi terus-terusan berharap sama Allah. Dosa nggak sih kita begitu terus? Jangan-jangan kita berbuat dosa, tapi terus-terusan berharap rahmat Allah, berharap rahmat Allah di saat berbuat dosa diulang-ulang terus, jangan-jangan itu juga menjadi dosa. Apa pertanyaan dari itu? Dosa nggak begitu? Ya, di sebuah anekdot, ya, sebuah anekdot patut. Seorang naik jabatan, ya bukan naik jabatan sih, ini profesi awalnya mungkin cuma sekedar apa ya, penjaga keamanan lingkungan, kata gitu ya. Pengen dong lebih naik tingkat lagi. Oke, jadi security perusahaan. Dari security perusahaan pengalaman 3 tahun 5 tahun di sana, pengen lagi naik tingkatan. Pengen jadi apa? Pengen banget jadi polisi. Pengen banget jadi polisi. Wah, pakaian seragam, satpamnya dipakai komplit, ya. Kalau ada bintang-bintangan ditaruh sini, kalau ada pangkat-pangkatan ditaruh di sini, kalau ada topi-topian polisi dipakai topi-topian. Padahal kerjanya cuma parkir, terus, ya, keliling, ngecek parkiran dan sebagainya. Tapi dia terobsesi banget, pengen jadi polisi. Tapi dites, jadi ketemu polisi nanya, Pak, bisa nggak saya jadi polisi? Emang kamu bisa apa? Ya, saya mau belajar, Pak. Saya mau latihan nembak. Oh benar kamu bisa? Kata polisi ini, seorang kapten bagian ngetes ya penerimaan polisi. Dites bu, dikasih. Ya kamu, ini sasaran tembak. Kasih sasaran tembaknya, jaraknya berapa? 20 meter. Jarak 20 meter tuh dinding sana ke dinding sini. 20 meter. Tembak. Dikasih pelor, revolver. Pistolnya 6 buah pelor ya, 6 buah peluru. Ya, 6 atau 5 revolver? 6 ya? 6. Tembak, ditembak sama dia. Dor. 6-6-nya. Pas dilihat sasarannya, apa? Meleset. Wah, polisinya waduh nggak ada yang kena sama sekali. Kamu serius, belajar yang benar, bisa nggak? Kejauhan Pak, saya kayaknya nggak ini. Oke, majuin 15 meter. Kasih lagi revolver, kasih lagi pelurunya, kasih 6 biji, tembak sama dia 15 meter, maju kan, dor. Pas dilihat sasarannya apa? Meleset. Waduh, polisinya ini bisa nggak sih orang yang mau jadi polisi, gitu ya, yang ngetes. Udah gitu dimajuin lagi, 10 meter majuin, gitu ya, 10 meter majuin, kasih lagi modal. Pistol sama pelurunya, kasih 6 biji lagi Pak, dikasih lagi 10 meter, 6 biji, 6-6-nya meleset. Wah, repot katanya. Ini dikasih maju lagi kan, 10 meter masih nggak ada yang kena sama sekali sasaran itu. Oh begitu. Polisinya sekali lagi kesempatan, kalau enggak kamu nggak bakal bisa jadi polisi. Iya Pak, benar Pak, saya serius. Tapi dideketin lagi jadi 5 meter. Jadi 5 meter, deketin, kasih peluru lagi 6 biji, tembak. Meleset. Wah. 5 meter. Ini nih dari sini tiang 6-6-nya meleset. Polisinya nggak sabar, kehilangan kesabaran. Apa yang terjadi? Dikasih pistol polisi. Nih kamu masih mau lagi jadi polisi? Masih Pak, tolong Pak. Nih ambil pistol saya. Kamu masuk ke ruangan saya. Saya diterima Pak. Bukan. Kamu masuk ke ruangan saya, kamu tembak kepala kamu sendiri. Oh, dinunduk putus asa. Sambil jalan ke ruangan si polisinya, pimpinan. Polisinya sampai ngurung-ngurung, nembak tak becus mau jadi polisi. Katanya begitu.
nembak aja nggak bener, udah jarak dideketin nggak bener, nggak lama kedengeran suara jeder, polisinya kaget. Dalam ruangan kedengeran suara jeder, jangan-jangan bener ditembak kepalanya. Orang putus asa, ya kan? Orang hilang harapan, dia tembak kepalanya sendiri, disuruh tembak kepalanya, tembak sendiri. Polisi takut kan? Jangan-jangan bener dibunuh diri. Dilihat-lihat ruangan nggak ada darah. Nggak taunya udah dekat pintunya, orang itu keluar dari pintu. Cepet, kenapa? Kok kamu masih hidup? Iya bang. Kenapa? Ngapain kamu tadi? Saya nembak kepala saya sendiri pak. Kenapa bisa masih hidup? Meleset. Ya, meleset. Ya ini segini aja meleset deh. Aduh, kata polisi emang udah nggak ada jodoh. Ya. Nembak kepala sendiri sampai meleset. Jazakumullah. Ya seperti ini wajar ketika orang berharap, orang mencoba, orang apa terjadi harapan-harapan yang hasil-hasil yang di luar harapan yang terjadi itu orang membuat putus asa. Ya, baik orang yang berharap, orang yang melakukannya atau orang yang menunggu hasilnya itu akhirnya lihat ya. Tapi bagaimana dengan kita berharap terhadap rahmat Allah? Itu pertanyaannya. Ya enggak? Kita tahu sebuah cerita panjang dalam sebuah hadis diriwayatkan dulu zaman sebelum Rasulullah SAW, zamannya umat daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Seorang pembunuh datang, ya, udah ngebunuh orang, jumlahnya berapa? 99 orang. Udah ngebunuh, tapi dia pengen jangan jadi orang benar. Takut ada jadi pembunuh. Saya pengen jadi orang benar, pengen benar-benar berubah, pengen insaf. Temuin siapa kira-kiranya yang bisa mengarahkan dia kepada yang benar. Dia datangin seorang, katanya ada nih orang baik bisa menasihati. Disamperin ke sono bapaknya. Nyampe ke sono datang cerita, saya mau insaf, saya mau bertobat, saya mau jadi orang benar. Ya, emang apa kesalahan kamu? Apa kebiasaan buruk yang kamu lakukan? Saya ini tukang bunuh. Kalau saya tidak suka sama orang, saya bunuh dia. Saya langsung mana orang dulu kan ya, mana-mana bawa pedang ya, saya bunuh dia. Apa saya berselisih dengan dia, saya bunuh. Apa yang saya minta dari dia nggak ngasih, saya bunuh dan seterusnya. Kalau orang ada butuh membunuh orang lain, pasti orang itu nyuruh saya. Saya sudah membunuh 99 orang. Lah ini orang yang diminta nasihatnya kaget 99. Nah, kayak Asmaul Husna. Kayak gitu ya. 99. Waduh, terlalu banyak di sana. Bahasa orang sini ya. Kalau kayak film apa ya? Barata Yuda ya. Terlalu banyak di sana, 99 orang kayaknya susah Anda untuk diampuni. Oh, begitu. Oh, jadi begitu. Kan Anda udah bilang Anda tukang bunuh. Ya. Ada yang mau tobat, kenapa nggak bisa? Akhirnya ya udah genep deh, pas 100 orang dibunuh. Sama orang yang diminta nasihatnya tadi, sama orang yang dikatanya orang pintar tadi, orang bijaksana tadi. Ketika dibunuh begitu, udah pas 100. Dia cari orang lain, dikasih tahu, ketemu orang lain, diarahin ke sana, dia datang temuin ke situ. Ini orang soleh benar, ya. Orang yang soleh benar diceritakan bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Oh, kenapa demikian? Ya, lingkungan membentuk saya demikian. Asal saya di jalan Bro nomor sekian, ya kotanya kota Bro. Ya kalau sekarang ya, ya kurang lebih gitu. Di lingkungan dia saling membunuh, saling menjatuhkan, main kuat-kuatan itu terbiasa. Ya, tidak mengajarkan bagaimana menghormati, tidak mengajarkan tegang rasa, tidak mengajarkan bagaimana mendahulukan orang lain. Tidak, ya berlembut ya kepada orang lain tidak. Tapi akhirnya ini orang bijaknya tadi, orang solehnya bilang, seberapapun dosa kamu masih bisa diampuni. Tapi satu diminta, kamu harus keluar daripada tempatmu yang buruk itu. Wilayah burukmu yang membentuk engkau jadi seperti ini kerasnya. Seperti ini engkau mudah membunuh orang, menghilangkan nyawa manusia yang Allah ciptakan seperti ini. Engkau harus keluar dari sana. Yang kedua, engkau datang ke satu tempat ditunjuk kota ini, ketemu di sini sana, engkau akan berubah karena lingkungan di sana mempunyai kebudayaan yang baik sekali. Tuh, dia pengen banget dia datang ke tempat itu. Dia perjalanan jauh ke tempat lalu,
di perjalanan dia tetap sakit, ya, mungkin kurang asupan, mungkin kurang aqua, ya, dia lemes kan, dehidrasi gitu ya. Ya ada iklan juga ternyata ya. Ya, ternyata di perjalanan dia kena sakit, ada hambatan dia sehingga lemah, badannya melemah. Di perjalanan tiba-tiba Allah tentukan nyawanya, ajalnya datang di sini. Ajalnya sampai di sono, jatuh dia wafat di situ. Apa yang terjadi? Malaikat maut yang menjemput nyawa dia udah ditagih sama malaikat penunggu neraka, ya, udah siap-siap. Ini bagian saya, ya. Tiba-tiba malaikat penghuni surganya, utusan dari sana datang juga. Jangan, ini orang udah bertobat. Kata malaikat yang diutus dari nerakanya, gimana tobat? Ini urusan orang diazab dulu nih. Ngebunuh 100 orang. Tapi kan dia mau bertobat. Ya kan dia belum nyampe bertobat. Sampai gitu ya. Ditengahi oleh malaikat lain, dianjurkan untuk gimana? Ukurlah jarak mana dia tempat asal dia bermula pergi dan jarak di mana dia tuju. Ternyata diukur oleh dua malaikat ini jaraknya hanya lebih 1 jengkal lebih dekat kepada tujuan tobat dia. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka ditetapkan bagi dia menjadi orang ahli kebaikan, orang pelaku kebaikan. Subhanallah. Gak ada batas. Inilah untungnya di antaranya kita. Kalau kita ada pengajian, kegiatan-kegiatan yang positif, saling ngajak satu dengan lain, itu begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Buat orang-orang yang kepengen ke surga, jalan itu susah. Buat orang-orang yang kepengen banget digolongkan kepada penghuni surga, enggak gampang, rintangan itu banyak. Di antara untuk memudahkan jalan itu adalah nih, ya, nuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bilang, barang siapa, ya, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meniti jalan di situ dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, begitupun dia akan dimudahkan jalan bagi dia ke surga. Ya Bapak Ibu yang punya anak, ya, kaum bapak di sini, ya, kaum ibu di sini. Kalau ada pengajian di sekitar kita, itu kesempatan kita ngebentuk anak-anak kita, biar kita nggak ada, yang ngedoain tetap ada. Kalau anak-anak kita tergerak untuk ngaji, syukur. Tapi jangan lupa senantiasa doa kita buat mereka. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang saleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau keturunan-keturunan yang baik. Subhanallah. Doain terus, ingat di mana-mana. Karena satu di antara warisan kita setelah kita wafat adalah anak waladun salihun yastaghfiru lahu ba'da mautih, adalah anak saleh yang memohonkan pengampunan bagi orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Umur kita bisa duluan, umur kita bisa selesai lebih cepat. Ajal kita umumnya kalau hitung-hitungan matematis, ya umur sekian udah dikit lagi. Tapi anak kita masih kemungkinan masih lebih panjang secara hitungan rata-rata matematis. Tapi yang kayak gitu nggak merubah aja. Tapi Bapak Ibu, inilah kesempatan kita. Kalau ada majelis di sekitar kita, jangan diam. Itu kesempatan kita ngasih anak-anak kita pengetahuan di luar apa yang kita selalu pesankan sama mereka di rumah. Kalau di rumah, bangun sholat, jangan lupa ini duduknya bener, jangan lupa ngaji, jangan lupa kemudian apa lagi bilang, ya ini makannya begini, minum begini, itu terus mungkin kita omongin di rumah. Tapi di tempat pengajian dia akan mendapatkan nasihat-nasihat yang berbeda dari apa yang senantiasa kita sampaikan di rumah. Ya, betul nggak? Betul kan? Betul. Bawa anak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gafik. Pantesan. Nonton Buyanya langsung aja, jangan di YouTube. Pantesan. Ya, dapat. Ya, nanti gede kayak ayah ya, kayak abun, ya, kayak abun ya, insya Allah ya, aktif majelis, ya, ajak orang ke majelis, ya, insya Allah. Itu yang dilihat sama kita.
Itu yang dilihat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Tentang rahmat Allah, boleh nggak sih kita berputus asa? Ya Allah, malu, udah berdosa, ampun, nangis, malam bangun khusus kholwat sama Allah, berdoa orang pada tidur, nggak ada yang tahu kita nangis. Allah, di seharian begini, seminggu begini, sebulan begini, tahun ini begini amat. Ya Allah, minta ampun. Aku berubah, mau berubah begini begitu, dan seterusnya. Besoknya subuh, habis bangun tidur, mulai lagi ada teman datang begini, haha, asik nih. Mulai lagi ingat maksiat, mulai lagi lalai akan ibadah, mulai lagi lalai ngaji, dan seterusnya. Ya, terus minggu berjalan begitu, lupa lagi, menangis lagi depan Allah. Ya Allah, ampunin, ya Allah, begini terus. Jalan lagi, benar sehari 2 hari, datang teman atau datang panggilan atau dapat kerjaan tempat berbeda, lingkungan kerjaan merubah dia. Tadinya bangun malam bisa bangun malam enak, tadinya ngaji Quran enak, tiba-tiba lalai pelan, pagi-pagi udah langsung manasin motor, bahkan nggak sempat panas tuh motor, langsung digas. Kenapa? Hilang waktu, berubah kebiasaan, berubah jadwal, jadi berorientasi kerja. Pulang malam kecapean, macet-macetan, gak sempat lagi ngaji, gak sempat lagi majlis, dan seterusnya. Ingat begitu, ya Allah, kok begini? Nangis, minta maaf sama Allah. Ya Allah, kok makin kurang ngaji? Ya Allah, kok makin sering bergaul, berkumpul-kumpul sama perempuan, sama lawan jenis? Ya Allah, kok jadi lebih sering begini-begini? Ya Allah, terus nangis lagi. Tiba-tiba ngelakuin begitu lagi, datang lagi kepada Allah. Tiba-tiba kira-kira Allah kayak kapten polisi tadi. Ini tembak aja kepala. Ya, kayak gitu nggak? Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan, larangan, jangan berputus asa dari rahmat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Allah menciptakan rahmat itu ada berapa? 100. Allah ciptakan rahmat itu ada 100. Yang satu rahmat aja meliputi ini semua. Inna rahmat wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Satu rahmatku, kata Allah, meliputi segalanya. Satu rahmatku meliputi segalanya. Yang karena rahmat inilah kita saling menghormati satu dengan lain, saling menjaga satu dengan lain, saling tegang rasa, saling melindungi, saling mengingatkan, saling hormat, saling menyayangi. Begitupun sampai dengan binatang buas sekalipun, dia gak bakal membunuh anaknya sendiri. Itu rahmat Allah sampai ke sana. Ya, rahmat Allah. Subhanallah. Biarpun kita tidur, nafas kita tetap aktif. Biarpun kita tidur, detak jantung kita tetap aktif. Walaupun kita tidur, sel-sel dalam tubuh kita yang jumlahnya miliaran ini tetap mereka aktif, tumbuh lagi, sebagian mati lagi, sebagian tumbuh lagi, dan terus begitu. Subhanallah. Rahmat Allah seperti itu. Satu rahmat Allah. Yang di dunia ini satu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Adalah rahmat Allah bahwasanya kepala manusia besarnya kurang lebih segitu. Ya, badan bisa gede, otot bisa digedein, kepala nggak bisa digedein. Pernah lihat binaragawan? Kok kepalanya jadi kecil ya? Bukan kepalanya kecil, emang badannya yang membesar. Ya, pernah lihat kan? Tapi ya begitulah rahmat Allah. Walaupun bagaimana macamnya wajah orang, tetap hidungnya atu, matanya 2, mulutnya atu, tetap pipi 1, tetap di situ ada alis, giginya demikian, bibirnya demikian. Tapi dengan komposisi yang demikian, miliaran wajah berbeda-beda. Iya nggak? Kecuali kalau kita ke Afrika, kalau ini pengalaman ya, ketemu orang-orang Pakistan, orang Sudan, kayaknya mukanya sama semua. Ya, ini gimana bedanya ya? Gitu. Karena kita baru melihat mereka gitu, oh begini bentuknya. Pas ketemu, ini sih, sama aja wajahnya gitu ya. Ketemu orang-orang, ya begitulah ya, suku-suku tertentu kayaknya sama ya. Padahal berbeda. Satu rahmat Allah. Satu aja begitu. Satu rahmat Allah. Di antaranya juga kalau mata ini melek kelamaan, apa yang terjadi? Pedes.
Perih nggak mata kita? Perih. Terus kita nggak ngedip, apa yang terjadi? Keluar air mata. Nggak harus dikucek, otomatis tuh air mata keluar, nyelamatin mata itu ngebasahin. Subhanallah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Ini bumi, ini tanah nih. Tanah. Siapa yang bisa nyiram dari ujung ke ujung? Nggak ada. Allah buat ini secara sistematis, secara sistemik. Bagaimana panas matahari itu menguapkan air laut sehingga dia uapnya itu terkumpul di langit, bergeser di tiup. Allah begitu. Banyak sekali kita lihat. Alis mata nggak gondrong, kayak jenggot bisa panjang, kayak rambut bisa panjang. Ini alis mata, bulu mata nih segitu-gitu aja. Iya nggak? Iya. Bulu hidung, bulu hidung ya. Buat ibu yang bulu hidung kepanjangan, yang suka bulu hidungnya kepanjangan ya dikasih tahu, nariknya dari situ. Ditarik ya. Ditarik ke atas. Jangan dipraktekin, bedain bercanda ya. Satu rahmat Allah begitu. Bahkan dalam kehidupan ini kita dilarang putus asa dari rahmat Allah yang satu itu. Dalam dunia ini kita dilarang putus asa dari rahmat Allah yang satu itu. Ya, banyak sekali hadis-hadis. Ini ayat-ayat ya. Wahal mujazi illal kafir. Ayat yang pertama tadi Anda baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, yang ngerasa udah dosanya begitu banyak, yang ngerasa nggak mampu untuk dihapus lagi, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapus dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada yang di atas Maha. Ada yang di atas Maha. Semuanya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal yujazi illa al-kafur?" Apakah ya kami, artinya kami tidak menjatuhkan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir, orang yang berpaling terus kufur. Apakah ada yang kami azab selain orang-orang yang kufur itu? Nah gitu terang. Ya, Masya Allah. Allah tekankan di ayat lain di surah Thaha ayat 48. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adab 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa sisa itu ditimpakan atas orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang berpaling. Ketika dia berdusta, ketika dia mendustakan, tapi kemudian dia kembali, karena dia mendustakan dan dia berpaling, itu. Jemaah rahimahullah, ya. Rasulullah SAW berfirman dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Masya Allah. Tadi Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Ya, Allah menjadikan 100 bagian rahmat itu. Kemudian fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Kemudian dia menyimpan 99 bagian dari sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahid. Dan Allah menurunkan ke bumi untuk kehidupan yang semua ini dari awal penciptaan sampai dengan akhir nanti satu bagian dari rahmat Subhanahu. Dan yang satu ini pun kita dilarang untuk berputus asa. Ya,
Jamaah rahimakumullah, ada hal lain yang kemudian Rasulullah SAW membuat simple pemahamannya buat kita. Di hadis yang tadi Anda bacakan di awal, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Sesimpel itu. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan bagi dia. Mudah. Tinggal bagaimana kita ini, ya. Karena memang kita diciptakan, apa kata Rasulullah SAW? Kullu bani Adam khata. Setiap semua keturunan Nabi Adam itu adalah pelaku kesalahan, pelaku dosa, pelaku, ya itulah. Ya. Tapi di antara, jadi nggak ada di antara kita yang merasa suci, nggak boleh. Merasa jadi orang benar, nggak boleh. Kita lalai aja dari zikir kepada Allah, kita merasa mampu melakukan ini itu karena diri kita sendiri, lupa karena Allah, dosa. Tapi dari semua yang pelaku dosa itu, yang terbaik dari mereka adalah at-tawwabun, yang kembali lagi, yang bertobat lagi, yang kembali lagi kepada Allah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya mana yang sini banyak banget sih, Anda tandakan di sini sebentar. Seandainya seorang di antara kalian datang kepadaku dengan dosa yang ditumpuk setinggi awan, dosanya bukan segede gunung lagi, setinggi awan. Seandainya hambaku datang kepadaku dengan dosa yang ditumpuk-tumpuk itu setinggi awan dosanya, apa kata Allah? Aku akan datangi dia dengan pengampunan sebesar itu. Asal kembali kepada Allah, itu dia. Asal kembali kepada Allah. Dan setiap dosa kita yang kita taubatkan, itu Allah pasti akan ampuni. Ini ada hadis menarik, sebentar ada cerita. Ini bolak-balik hari ini. Seorang hamba, dia mengatakan, dia melakukan keburukan, dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dihindari, apa dia katakan? Innali Rabbi sayahdi. Innali Rabbi, sesungguhnya aku punya Tuhan yang pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Sesungguhnya aku punya Allah yang pasti akan mengampuni dosa. Ketika pun dia melakukan kesalahan, dia lakukan itu dengan penyesalan. Dan dia yakin, dia berhusnuzon kepada Allah bahwasanya Allah pasti mengampuni. Terhadap sikap dia berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah pasti mengampuni dia, Allah senang sama kayak gitu. Jadi bukan tentang berapa besar dosanya, tapi berapa kita berhusnuzon bahwasanya Allah Maha Pengampun. Seorang datang kepada Rasulullah, malu sama dosanya begitu banyak. Ditanya sama Rasulullah, seberapa banyak dosamu? Kalau diukur besarnya, lebih besar dari gunung Uhud, lebih besar dosaku ya Rasulullah. Lebih besar daripada laut ini, lebih besar dosaku. Lebih besar daripada bumi. Oh enggak, besaran bumi. Tapi apakah engkau tahu pengampunan Allah lebih besar dari itu? Ya. Aku yakin pengampunan Allah lebih besar dari itu semua. Maka mohonlah ampun. Jamaah rahimakumullah, untuk rahmat itu enggak ada yang lebih besar dari rahmat. Pengampunan itu bentuk rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Jamaah rahimakumullah, tadi mana hadisnya? Hadisnya panjang. Tapi ada sebuah riwayat begini. Rasulullah SAW ketika pulang dari perang,
pulang dari perang. Jadi beliau bersama para sahabat di pasukan perang ini pulang kembali ke kota Madinah. Di perjalanan itu mereka membawa tawanan-tawanan perang. Tawanan perang itu dikawal berbaris, ya. Kemudian yang laki-laki diikat, yang perempuan dikawal kanan kiri. Ya, yang laki-laki kan kemungkinan melawan, betul ya. Yang perempuan, yang anak-anak dibiarin. Ketika ini digiring jalan perjalanan, pas memasuki kota, ada seorang wanita, tawanan wanita lari-lari nembus nyari-nyari pasukan di tengah-tengah ini. Nyari apa? Nyari anaknya yang masih kecil. Nyari anaknya yang masih kecil, kemudian tuh anak didapat. Tuh anak masih umurnya masih nyusuin. Dia ambil dia anak dipeluk, senang banget. Habis itu disusui di anak. Rasulullah melihat bersama sahabat. Mau dilarang? Ya. Lihat. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian melihat sekarang ini? Seorang ibu yang sudah sedemikian mencari anaknya, kemudian dia dapat itu anaknya. Mungkin gak ibu ini melempar anaknya itu ke api? Mungkin gak? Udah begitu dapat, senang banget dapat. Ada api dilempar. Mungkin gak begitu? Ibu membuang anaknya ke api? Mungkin gak? Allah lebih tidak mungkin lagi, lebih tidak ingin apabila ada hambanya yang datang dengan bawa dosa yang banyak, tapi datang kepada dia, bertobat kepadanya. Allah lebih senang demikian daripada ibu itu mendapatkan anak. Jamaah rahimakumullah, seberapa besar sih dosa yang pernah kita perbuat, itu kita yang tahu. Seberapa sering sih kemaksiatan yang kita lakukan, itu kita yang Allah yang tahu. Seberapa hati kita ini bermaksiat, sombong, takabur, merasa lebih baik dari orang lain. Seberapa sering kita begini, itu yang tahu, kita yang Allah. Tapi jujur sama siapa lagi kalau bukan Allah? Setiap detik, setiap apa yang terbesit dalam hati berupa kesombongan, berupa kemaksiatan, berupa ada batasannya satu yang Allah gak ampuni. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain Allah, menganggap ada sesuatu yang dituhankan selain Allah, menganggap sesuatu lain, hal itu bendakah apa sesuatu kan itu yang dituhankan selain Allah. Tapi apakah itu bisa diampuni? Masih bisa, selama hal kesyirikan itu kita tinggalkan. Kesyirikan itu ditinggalkan. Amin. Kesyirikan itu kalau kita bawa, belum kita tobat kepada Allah sampai dengan mati, itu kesyirikan itu masih kita pegang, kita tobat pada Allah begini-ini, tapi kesyirikan itu masih ada apa kita? Cuma itu yang Allah, ya, la yusyriku bihi syai'an. Jadi, ma bil 'abdin, ya, tidak ada seorang hamba yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, kecuali diharamkan bagi dia neraka. Dosa-dosa yang dia lakukan, memohonkan pengampunan kepada Allah, pasti diampuni, kecuali itu satu, menyekutukan Allah. Nah, ada syirik-syirik kecil yang bahaya. Kita adalah apa? Tadi Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan bersabda kepada para sahabat, yang membuat sahabat juga takut. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut, yang paling aku ngeri, di antara semua yang paling aku takuti bagi kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya,
Apa yang Rasulullah syirik kecil? Ar-riya, pamer, ria, menonjolin diri, pengen dilihat, biar pengen dipuji, biar dianggap begini begitu. Kalau orang udah ria, namanya nggak disebut aja marah. Kalau orang udah ria, pengen banget dipuji, nggak disebut pujiannya, titelnya kurang sedikit, kesinggung. Haji 3 kali, disebut haji ini doang marah. Harus 3 kali haji. Ya, ria. Kalau orang udah ria, dengar orang nyumbang dari Pak ini 100.000, diam. Dari Pak Fulan 250.000, woi, langsung namanya disebut. Ya. Dari Pak siapa? Seorang pekerja kasar 25.000. Yang lain bangga, ini malu 25.000. Dibilang ke orang-orang, kalau infak sedekah ke masjid jangan ngomong-ngomong, nggak boleh bilang-bilang. Jaga aja hamba Allah. Ini ngebacain dari hamba Allah 350.000. Lah itu saya. Itu saya tuh hamba Allah. Ria juga. Iya. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini juz 10 baik. Jadi sebentar. Baik. Kita jangan sampai lepas bahwasanya kita ini pelaku dosa. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita nggak punya dosa. Itu ya bahaya bahwasanya kita nggak ada dosa. Saya baik-baik aja, sholat biasa aja. Saya ini aja baca sholat. Ini tentang apa artinya? Kita menyombongkan amal perbuatan kita, amal ibadah. Naudzubillah. Maka di antara tadi, ketika rahmat Allah begitu luas, ketika rahmat Allah itu begitu besar, ketika kemungkinan pengampunan Allah itu terbuka kapanpun buat kita, ada ikhtiar kita dalam menggapai rahmat Allah itu apa aja. Ini baca tenang. Ya, harapan ketika kita mengharap rahmat Allah, ikhtiar kita apa aja. Ya, yang pertama, ya, buat siapapun yang mengharapkan rahmat Allah ini, yang pertama ikhtiarnya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, selisihi ikhtiar kita, selisihi perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, yang sudah kita perbuat itu dengan perbuatan baik setelahnya. Kita nambah perbuatan buruk kita dengan kita berbuat baik setelahnya. Contoh nih, ya, contoh, ya, datang, anggaplah inisialnya Dika, inisial, ya, tiba-tiba datang ke masjid, nih, Mas Doni, ada nih nitip buat apa namanya lantai masjid. Wah, makasih Dika, banyak rezeki ya. Nih, berapa meter? 10 meter, 3 juta. Amin. Ya. Masya Allah, dapat rezeki Dika, baru gini-gini. Enggak, kenapa? Ane baru sama buat dosa. Ane pengen tutup dosa dengan demikian. Tuh, subhanallah. Jadi ditambah perbuatan dosa itu melekat sama setiap Bani Adam. Gak bisa kita menghindar. Kita bukan seorang nabi yang maksum. Sang nabi itu maksum, terhindar, dihindari, terjaga daripada perbuatan salah. Ketika salah Allah yang negur. Bisa jadi dia berbuat salah tidak diperlihatkan kepada manusia. Gitu ya. Dia bahkan tidak sempat berbuat salah karena maksumnya tadi. Gitu ya. Nah, kita manusia biasa. Maka dosa itu melekat sama kita. Diem aja salah. Diem doang. Diem nggak apa-apain, tapi pikirannya kotor. Nah, ya, sampai ada orang misalnya inisialnya S Sambu, inisialnya. Oh, ada orang. Sambu bukan Sambu. Inisialnya S, punya temennya tukang nipu. Ya, ngomong apa aja nggak benar. Apa kata si Sambu?
kasih predikat ini orang teman. Ente diem aja bohong. Diem bohong. Saking keseringan diem. Lagi diem orang bohong. Ya, itu melekat akhirnya. Predikat memang pendosa itu melekat pada manusia. Maka manusia yang merasa nggak berdosa itu pun dosa. Kita yang merasa nggak berdosa, kita nggak punya salah, itu dosa. Karena apa? Semua ini ketutupi karena rahmat Allah juga. Karena rahmat Allah kita nggak ditonjolin dosa-dosa kita. Karena rahmat Allah kita dikemas pakai pakaian jadi anggur. Padahal yang kita kemas ini dengan pakaian yang mungkin mahal, kita belinya ya 500.000, 300.000, mungkin sejuta lebih itu pakaian biar kita kelihatan cakep, kelihatan ganteng, kelihatan elegan dan sebagainya. Padahal itu semua menutupi ini cikal bangkai kita. Badan kita yang ujung-ujung ini bakal jadi bangkai. Kan itu yang ditutupin mahal-mahal. Iya enggak? Dan ini semua ketika ditinggal sama orang, enggak ada arti semua dan menjadi busuk semua. Subhanallah. Ya, dan kita nggak tahu aib satu dengan lain itu karena memang Allah tutupi. Maka Allah nggak senang ketika orang yang berbuat maksiat Allah tutup aibnya dan orang itu mengumbar aibnya sendiri di depan orang lain. Subhanallah. Udah ditutupin sama Allah, dia membongkar sendiri. Bahkan rahmat Allah, ya, bahkan rahmat Allah pun diabaikan. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Selisihi perbuatan buruk itu, selisihi perbuatan dosa yang kita lakukan apapun itu, entah ngebentak orang, entah menyiram kena orang, ya, entah berbisik dalam hati, berburuk sangka kepada orang, itu susah. Entah memandang orang dengan pandangan yang curiga berlebihan, suuzon, entah melempar tuduhan kepada orang, ya, entah nonton bola teriak kencengan, ngebangunin orang, macam-macam ya. Apapun yang kita lakukan, sekecil besar, ya, tetap cepetan selisih tambal dengan perbuatan. Apa aja, datang orang minta-minta ke rumah, ya Allah bungkusin beras seliter, 2 liter, kasih. Dia kan nggak nanya, tumben gini-gini, enggak. Nah itu orang minta-minta datang, maaf ya, orang mungkin bentuknya apa datang ke kita, Assalamualaikum. Kan banyaknya kita nolaknya dengan kata-kata baik yang bisa menyenangkan. Maaf aja, ya Allah. Maaf itu kan kata-kata luar biasa, baik sekali. Tapi kita pakai untuk nolak orang minta rezeki. Siapa tahu mereka didatangi nama Allah ke kita untuk membuat kita, memberi kesempatan kita tadi nutupin salah-salah kita, sedekah kecil-kecil gitu. Ya enggak 2.000, 10.000, ya enggak 10.000, 1 juta, ya kan ya? Kalau 1 juta jangan ketukang minta-minta, perumahan ada haji. Ya, selisihi perbuatan-perbuatan salah, perbuatan udara kita. Karena nggak bisa kita lepas dari kesalahan. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ya, sebuah ayat di surah An-Nisa. Ayat bentuknya aku tidak ngerti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wastaghfarahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya mereka, seandainya manusia, seandainya umatmu wahai Muhammad, mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka berbuat maksiat, mereka melakukan dosa, mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian dia datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka meminta engkau untuk mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah, wastaghfirullah rasul, kemudian Rasul memohonkan ampun untuk mereka, la wajadullaha tawwabar rahim, mereka akan dapat dan maha penyayang. Kita yang deketin Rasulullah kan banyak salawat. Karena 1 salawat kepada Rasulullah diganti dengan 10 salawat kepada kita, dan Allah menghapus 10 dosa. Mendekati Rasulullah caranya gimana? Datang majlis-majlis tamu-tamu Rasulullah. Fa idza maradtum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Jika kalian lewat kepada taman surga, maka
melambanglah, mampir kalau bisa. Apa itu tamu sunnah? Majalis dzikir, tempat-tempat majelis ilmu, majelis dzikir. Jadi kalau kita dengar di rumah ada majelis di masjid, datang aja. Ya, jangan kemudian udah dengar aja di rumah. Dengar dari rumah nggak apa-apa. Bahaya. Dengar dari rumah, speakernya kena angin, ntar hilang, ntar ada. Ustaz yang ngejelasin di dalam masjid, sebaik-baiknya mencuri adalah mencuri salam. Oh, dengar dari rumah. Oh gitu. Didengar dari rumah, apa? Dia keluar rumah, dia incar ayam tetangga. Kenapa? Dia dengar pengajian sepoi-sepoi, sebaik-baiknya mencuri ayam. Bahaya. Makanya ngaji jangan dengar dari toa jauh-jauh, datang muajahat. Ya, muajahat. Ketika ada yang dipraktekkan apa, kan itu nggak kedengeran. Ini begini, kan nggak kedengeran. Ya, nah itu yang pentingnya muajahat. Dan dalam majelis ilmu, ketika kita datang majelis ilmu, rahmat Allah pasti turunin di situ. Yang kedua, Allah beri rahmat buat mata kita yang memandangkan ahli ilmu dengan cinta. Tuh pentingnya. Ya, kita harus bersambung sama orang-orang ahli ilmu. Ya, aneh bukan ahli ilmu, tapi aneh terus berpegangan sama orang-orang ahli ilmu. Ya paling nggak tuh kalau nggak blok ke mereka, tentu pegangan sama aneh kenapa? Ya, tapi jangan berat-berat nih. Jangan berat-berat ya. Gitu ya. Mendekatkan diri kita kepada Rasulullah itu satu majelisnya Rasulullah ini. Majelis ini. Ya. Mendekatkan diri kepada Rasulullah itu dengan meneruskan dakwahnya Rasulullah. Kenapa kemarin ada pesan sama teman-teman semua nih? Besok datang jangan antum doang. Antum nggak ngapa-ngapain kalau datang udah dengar begitu udah. Dakwahnya nggak ada. Antum ajak orang lain, ajak teman saudara itu kasih tahu. Ini ada majelis ilmu itu, betul nggak? Mereka berapa dipesanin kan? Ajak anak, saudara, keluarga, tetangga. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ya, saya penikmat, masya Allah. Ya, yang menjadi teladan buat remaja-remaja kita, insya Allah. Ya, yang kayak gitu. Ya, mendakwah. Ini kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Ya, masya Allah. Kalau bisa lagi, insya Allah satu waktu. Anda berdoa kepada Allah semoga kita semua disampaikan ke tanah haram. Berziarah langsung kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga, ikhtiar kita terhadap rahmat Allah adalah bertobat itu sendiri dan meninggalkan kesyirikan. Bertobat tapi kesyirikan itu tidak bisa. Ya, bertobat dan meninggalkan kesyirikan. Nah ini ayat. Ini hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anda baca, ya, bagaimana orang yang bertobat senantiasa. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuhki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menceritakan tentang kisah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadits qudsi. Qala adnaba 'abdun zamban. Seorang hamba melakukan dosa. Ini hadits qudsi. Hadits qudsi Rasulullah dengarkan. Adnaba 'abdun zamban. Seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian berkata, Allahumma ighfirli dhanbi. Ya Allah, ampuni dosaku ya. Ya Allah, ampuni dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, adnaba 'abdi dhanban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb. Allah mengatakan seorang hamba-Ku sudah melakukan dosa. Tapi apa? Dia mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidhanbi, kemudian Allah mengambil dosanya. Tsumma 'ada
Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Kemudian hambaku yang tadi itu ulangi lagi melakukan dosa. Dan kemudian mengatakan lagi, ya Rabb, ampuni dosaku ya Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Seorang hambaku ketika dia bertobat, Allah katakan seorang hambaku melakukan dosa dan dia mengatakan sesungguhnya aku mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa. Maka dengan itu Allah mengampuni dosa. Wa yaqulu bidzam. Tsumma 'ada fa'adnab. Kemudian dia ngulang lagi dosa. Kemudian mengatakan hal yang serupa, ya Rabb, ampuni dosaku. Allah mengatakan sesungguhnya seorang hambaku melakukan dosa, tapi dia yakin dia punya Tuhan yang bakal mengampuni dosa itu, maka Allah ampuni itu lagi. Subhanallah. Wa ya'khudhu bidzambi, Allah ampuni. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa'. Terakhir Allah katakan, ya, aku telah mengampuni dosa hamba, maka biarlah dia melakukan apapun kehendaknya. Ini pengertiannya hati-hati. Bukan apapun kehendaknya kemudian woi bebas dosanya. Pengertiannya di sini adalah maka biarkanlah dia mengerjakan apapun adalah selama dia berbuat seperti itu, yakni berbuat dosa, lalu bertobat, maka aku akan tetap mengampuni. Sebab tobat menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Bukan berarti dia jadi bebas melakukan dosa. Kalaupun dia melakukan dosa lagi, ya udah kembali. Ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Ya. Dan rahmat Allah yang kemudian begitu besar juga. Satu hadis Rasulullah SAW, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan kata Allah, dia akan mendapatkan ganjaran serupa kebaikan itu 10 kali lipat. Ini motivasi kita, bukan berarti harus mulai berbuat dosa terus nggak melakukan kebaikan. Kebaikan itu motivasinya 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan ganjaran 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Tetapi wa man jaa bis sayyi'ah fajazaa'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfir. Dan barang siapa yang melakukan keburukan kata Allah, maka ganjarannya adalah keburukan sebesar itu, enggak dikalikan 10. Dia akan mendapatkan dosa sebesar keburukan itu, atau aku akan mengampuni dia. Jamaah rahimakumullah, ini semua bukan tentang motivasi berbuat dosa. Paham ya? Bukan tentang motivasi kita berbuat dosa aja, bukan. Jangan salah. Ya? Jangan salah paham. Ya? Tapi tentang bagaimana kita mempunyai keyakinan dan menanamkan pemahaman di dalam diri ini bahwasanya Allah Maha mengampuni dan Allah Maha penerima taubat, Ghafur, Tawwab, Rahim, Maha penyayang. Gak peduli berapa besar dosa kita, yang penting kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, terakhir, jam 10 lewat, tapi setengah 11. Terakhir, ya, yang penting tadi pegangan buat kita bukan ahli syirik. Oke, tinggalkan syirik. Terakhir, kiranya kapan sih batasan kita, batasan waktu kita dalam bertobat? Bertobat mulai kapan aja? Oh, dia nggak sempat bertobat, nggak bisa lagi. Sempat bertobat. Syaratnya ada 3 waktu yang kalau ini udah datang baru pintu tobat. Yang pertama, ya, yang pertama kepada setiap individu, ya, yaitu malam yughar, selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Pernah lihat orang sakar punya tenggorokan terakhir
Mau di situ mau bertobat, malam yughar. Maka sebelum itu sampai, kita orang di sampingnya yang menemani orang yang kita sayangi. Talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kalah sama bisikan setan. Setan di situ berjuang, dia nyari teman buat di neraka. Ya, malam yughar. Yang kedua, ya, idza malam taqlu' asy-syamsu min maghribiha. Nah, ini dua waktu, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Apa maksudnya? Kia. Ya, dua waktu. Ini umum buat siapa aja. Kalau yang tadi pertama, setiap individu beda-beda, waktunya beda-beda aja orang. Tapi kalau buat orang banyak itu, dia mau tobat keluar pagi-pagi, matahari belum nongol, kok udah maghrib aja, nggak tahunya tuh terbit matahari dari barat. Kapan itu terjadi? Tapi sadarilah bahwasanya kesempatan kita sekarang ini bisa jadi setiap kesempatan yang kita miliki itu adalah kesempatan terakhir kita untuk bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Karena nanti dosa yang belum kita mintakan tobat kepada Allah, itulah dosa yang menyebabkan kita dicuci dulu di neraka. Na'udzubillah. Karena umat Rasulullah masuk ke surga gampang. Kan tadi bersyahadat itu udah wajib sholat. Cuma masalahnya masuk surga nggak pakai mampir ke neraka, itu susah. Ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah. Jika ada yang mau tanya jawab silakan. Jangan susah-susah. Ya, kalau ibu-ibu tertanya dia susah-susah. Pakai ujian. Silakan. Ya, alhamdulillah subhanallah yang kami untuk dalam berbagai ini sehingga kita bisa menyampaikan apa esensi bertaubat itu sampai kapan waktu ibadah itu untuk Davi boleh ambil nomor 8 atau di taruh sini biar kita mencoba. Silahkan Davi dan biar nomor pertama buat berbahas dua. Baik, dua pertanyaan saja untuk bagian ini. Saya akan buka pertanyaan pertama buat silakan kedua berbahas yang lain bertanya seperti yang akan hari ini untuk bertobat atau seperti silahkan namanya nanti saya berikan untuk pertanyaan sebutkan nama dan pertanyaan. Silakan ada mau nanya satu dari berbahas yang luar ini ada. Ibu bertanya yang penasaran, boleh silakan ada waktu yang bertanya dalam kondisi umum langsung terakhir, sehingga kita di rumah nanti tidak ada lagi rasa-rasa bingung. Karena kebanyakan teman-teman ketika sampai rumah itu kita baru menanya ini dan mampu, gitu ya. Bertanyalah, mumpung ada ustaz kita yang kita telah sampaikan. Silakan dulu yang mau bertanya. Ya ada? Belum ya? Baiknya satu dulu berubah sebelumnya. Kita namanya kita nggak sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky mau bertanya, bagaimana hukumnya obat tamu? Karena kan kita kadang-kadang udah masuk ke obat, tapi tahu-tahu besokannya masih lagi seperti itu. Kadang-kadang berulang kita masih ada, kita makin marah boleh nih. Hati kecilnya sebenarnya nggak pengen, atau masih lagi. Bagaimana menyikapinya? Terus ada obat santet yang obat tomat obat santet. Sudah di sana awalnya? Ya silakan dulu. Lagi sih. Mau nanya, kira ada perbedaan syirik dan perbuatan syirik itu seperti apa? Apakah kalau kita
misalkan dia pelaku sihir gitu, itu termasuk perbuatan syirik. Gimana ulang? Tadi ada soal kita bukan perbuatan syirik ya. Nah, batasan perbuatan syirik itu sendiri apakah pelaku atau pelaku perbuatan sihir itu termasuk dari syirik juga? Bagus. Untuk pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua kayaknya perlu bahas nanti sesi sendiri ya. Ya, bagus. Bahas tentang syirik ya, karena agak luas ya. Bentuk-bentuk syirik itu apa aja ya, gampang-gampang ya. Kita ngeri ya, bersandar kepada selain Allah dan kita meyakini itu penyebab daripada, menjadi sebab daripada apa-apa. Ngeri. Contoh, ngeri kita sebenarnya ada terutama situasi yang begitu. Sakit begini, oh minum obat ini sembuh. Kesembuhan dari mana? Dari Allah. Tapi kita yakin dia mau obat. Itu ada. Contoh. Tapi yang jelas-jelas begini, yang jelas-jelas. Oh, nyimpen sesuatu yang diyakini sesuatu itu bisa mendatangkan ini, bisa membuat ini begini begitu. Ya, percaya meyakini kekuatan selain Allah. Ya, itu bentuk-bentuknya. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Ya, bentuk syirik ya, macam-macam. Yang jelas ya kayak gini, kalau kita nggak tahu, bisa jadi kita jangan pelaku. Kita ya, contoh kita tadi. Ya, pertanyaan yang pertama kita cari, tobat sambal ya sambal. Baiknya kalau lagi tobat jangan lagi makan pecel. Sambal ya di situ gitu ya. Tobat sambal, apakah gimana hukumnya? Tidak ada hukumnya. Orang biasa tobat sambal biarin aja. Dulu nangis sholat, nangis begini, antar paling begitu lagi. Biarin aja. Ntar tobat mana yang membuat dia benar-benar berubah, tidak tahu. Tapi saat dia kembali kepada Allah itu yang mahal. Paham ya? Itu yang mahal. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bertobat setiap hari. Dan beliau mencontohkan, wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku kata Rasulullah beristighfar mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi dan bertobat kepada Allah satu hari itu 100 kali. Itu yang maksum yang udah terjerat. Itu kira-kira berapa ya? Berapa kali Siti? Sesimpel-simpelnya ucapan tobat itu adalah istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya, tobat sambal gimana? Berbuat lagi ini tadi contoh. Inna rabbi, inna li rabban. Saya firu dam. Sungguhnya saya mempunyai Allah yang akan mengampuni dosa. Biarin aja, ntar sambal mani yang bikin dia kelojotan, nanti tobat beneran. Ya, bisa jadi itu peringatan Allah kasih. Kayak kita kan musibah ini kan kebahas pernah peringatannya. Peringatan itu bisa bentuknya macam-macam. Ada yang kalau orang ngeliatin gini aja, berbuat ngapain diliatin aja. Ngerti? Baik, boleh. Emang dilarang? Itu diliatin sama Ustaz. Oh, nggak boleh. Ngerti? Ketika diliatin begini, nggak ngerti. Udah ngomong. Yang berisik. Iya. Ngerti? Ketika diomongin nggak ngerti, tapi kira-kira. Sahabat tuh. Sahabat kalau belum sahabat cubit dulu. Cubit, ngapus deh lama. Besok-besok biru, ngakunya dicubit setan. Ustaz ini bilang setan. Kemarin Ustaz yang ya, gitu ya. Banyak tuh ibu ya istilahnya dicubit setan tuh biru ya. Setan gue mulu dikenain. Ya.
Kita nggak tahu. Nah kemudian enggak ini juga pukul lah, disabut lah, diusir lah, di apa? Bentuk teguran dari Allah itu bertingkat-tingkat. Mana teguran sekecil apapun yang cukup buat kita menyadarkan, cukuplah di situ. Kalau kita nggak tersadarkan dengan teguran kecil-kecil itu, Allah berikan teguran itu lebih besar. Itu dasar pelajaran kita. Atau buat sambal, istilahnya orang makan sambal kan kepedesan, kampung pedes banget. Besok ke situ lagi, ya kan? Sambal doer, sambal jeletot, sambal setan, enggak bohong. Nah, udah mulai ya kalau nggak salah. Anda dengar Pak Kiai itu di bidang dakwah, di bidang fatwa itu tahun-tahun lalu itu sedang menggarap akan hukumnya makanan di sambal jahanam, sambal setan, gila, apa pokoknya gitu. Makanan yang halal dijadikan haram, ya. Jahanam bukan. Nggak ada istilah lain. Itu sambal ya. Istilahnya tobat sambal, tobat, ngulangi lagi, tobat, ngulangi. Tadi kisah tadi. Ya, maka seberapapun dosa kita, apapun yang kita lakukan, satu, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, kembali tetap kepada Allah. Ya, semoga dengan demikian memang itu bentuk daripada husnuzon kita kepada Allah, keyakinan kita yang besar bahwasanya Allah Maha menerima taubat, Maha pengampun dan Maha. Sekian, kita tutup dulu. Lagi nggak ada ya? Dan kalau nggak ada, kita berdoa. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan bahwa hari ini ada kedatangan tamu khusus santri dari Darun Najahul Jami yang memang dia sesuatu yang tidak mau berlento-lento di rumah, jadi datang ke sini untuk kita doa Ustaz. Semoga santri ini bisa menjadi bagian terbaik dan masyarakat. Silakan Ustaz. Mas bukan kali. Abizar, insyaallah. Ayo fasal kata. Ayo fasal. Sebelum Allah. Ta'allam al-khitabah, tata'allam al-khitabah. Khutbah muhadarah, ta'allam tak. Kam sana fi ma'ad? Salah wahid. 1 tahun. Iya. Baik. Kelas 1, kalau ada kelas 2, kelas 3 di dalam kelas. Insyaallah mudah belajar. Para santri ini bisa belajar. Semenjak dia keluar dari rumahnya itu, dia bisa belajar. Maka sebenarnya kita minta doa dari mereka. Ya, niatkan yang punya anak santri. Mungkin di luar dari apa yang kita ajarkan kepada mereka, banyak kiai-kiai ustaz-ustaz yang akan membantu mereka. Kita lagi di dunia ini daripada tetap di akhirat kita bisa ini, kita nggak tahu salah pendidikan, salah langsung. Kita punya kesempatan yang dia ya, atau ajak dia ngabdi khidmat sama seorang guru khidmat. Ya, kemarin datang kepada anak seorang guru datang. Ustaz, Anda nggak bisa ngapain? Anda mau khidmat? Anda belum ajarin dia khidmat, tapi dia bilang begitu yang menurut Anda luar biasa. Itu yang bagaimana itu khidmat? Masya Allah. Silakan Anda bilang kalau Anda mau berbuat apa yang Anda bisa. Khidmat itu lebih tinggi. Khidmat. InsyaAllah ini semoga Ananda Abidhan Allah mudahkan dalam belajar. Allah berikan Abidhan, bukan Abidhan, Abidhan. Semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan taufik yang luas untuk menerima ilmu dari apa yang dipelajari di pesantrennya, ditemukan dengan guru-guru yang soleh-soleh, memberi teladan, diberikan pemahaman yang baik, ilmu bermanfaat, dan menjadi teladan buat keluarga dan teman-teman sekalian. Dan Allah titipkan ilmu kebijaksanaan kelak kepada Abidhan. Al-Fatihah.
untuk semua adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang belajar agama, yang sedang dititipkan kepada para guru, yang dititipkan ke pesantren, kita doakan semoga mereka dimudahkan dalam belajarnya. Allah berikan mereka rahmat dan taufiknya untuk bisa memahami agama dan menjadi penerus para ulama, menjadi warasatul anbiya. Al-Fatihah. Untuk para guru kita, semua orang pengajar di masjid ini, semua guru yang berjasa dalam kehidupan kita, para orang tua kita semua dimanapun mereka berada, yang masih hidup ataupun sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, memberikan mereka berkah, memberikan keselamatan bagi mereka dan keluarganya serta keturunannya, dan kesuksesan dan juga kesehatan. Al-Fatihah. Khusus untuk majelis ini dan masjid ini, dan siapa saja yang mendatangi majelis ini dan masjid ini, dan orang-orang yang membantu majelis ini dan masjid ini, semua orang yang pernah datang ke sini, semua orang yang berkecimpung dan membantu masjid dan majelis ini, semoga Allah berikan keberkahan, kesuksesan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Warhamhum ahsana mimma rabbuhum saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana wa barik fi jama'atina. Allahumma barik lana wa barik fi masjidina. Allahumma barik lana wa barik fi majlisina. Allahumma barik lana wa barik fi mu'allimina. Allahumma barik lana wa barik fi walidina. Allahumma barik lana wa barik fi talamidina. Allahumma barik lana wa barik fi ahbabina. Allahumma barik lana wa barik fi ahlina. Allahumma barik lana wa barik fi manazilina. Allahumma barik lana wa barik fi marakibina. Allahumma barik lana wa barik fi amwalina. Allahumma barik lana wa barik fi ahlina. Allahumma barik lana wa barik fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum fi ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Guru-guru dan teman-teman yang sudah review dan kajian-kajian yang lalu bisa lihat di kajian-kajian di YouTube. Ada Ustaz Biopaten yang mana Ustaz yang lain mengisi. Tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit, mohon kerjasamanya bil khusus para orang tua kami, para ibu, adik-adik semua, siapapun yang itu, tolong publikasikan tentang program kita lelang pahala. Ya, kita punya kesempatan membuka kesempatan di sini untuk siapa yang mau berinfak lantai yang nanti selama lantai itu masih ada, walau ditindih, pahalanya tetap jalan selama lantai itu masih ada. Masjid ini dipakai untuk sholat dan semuanya. Itu kita sedang melelang. Di luar ini sekitar 250 meter, biaya yang dibutuhkan itu sekitar 70-an juta, 75 kurang lebih. Itu 300.000 per meter yang mau infak. Tapi kalau nggak dapat 300.000, yang punya 100.000 silahkan. Yang mau menginfakkan lebih dari itu 10 meter, 3 meter, 1 meter silahkan, ya, diterima di masjid ini. Tapi bantu publikasikan, ya. Ajak yang lain, karena ini bukan kalaupun nunggu nanti kas masjid terkumpul, insya Allah jadi. Cuman mungkin lama. Tapi ketika itu terjadi, kesempatan kita untuk naruh uang di masjid ini, untuk nyimpan pahala di masjid ini hilang. Itu Bu ya.
Mohon juga ibu-ibu majelis taklim nanti di di kesempatan lain setelah sampaikan, boleh harapannya bisa ngecek khusus untuk itu, diprogramkan ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah masuk sekitar 30-an juta, tapi belum bisa untuk belanja. Belanja itu barangnya aja, granitnya aja 44 juta. Belum sama tukang, sama pasir semen dan lain sebagainya. Jadi kalau ada udah sekitar 50 juta kita belanja dan kita mulai pengerjaan. Gitu ya. Ambil kesempatan. Ini masjid ngebuka. Buat siapa aja mau ngambil kesempatan ini, gitu. Nggak hanya orang sini doang, nggak hanya jamaah sini doang, nggak hanya warga sini doang, siapa aja. Karena masjid ini kan dipakai untuk semua. Gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi penyalur daripada informasi baik itu kepada saudara-saudara. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang ingin mengambil pahala untuk realisasi bagian pikir lantai masjid silakan. Tapi seperti ini, bahwasanya karena ini juga sosial inovasi dengan kita dan sangat luar biasa sekali. Sehingga mengimbaukan kepada teman-teman yang sini di rumah, pekan depan, 2 pekan lagi sekarang, guru kayaknya bakal kajian di luar, yaitu di alam. Itu tempatnya kayak galeri nanti gitu, bisa kita publikasikan. Jadi pekan sekarang kajian kita kajian tapi di galeri di alam. Ya, otak ya bahwa belum tentu pernah gitu ya. Kecuali kalau semua sama yang situ nggak perlu bawa makanan karena pasti kayak kasihkan. Oke baik. Oke baik dari saya terima kasih dan jangan lupa minum kopi setelah kajian. Saya ambil kopi, silakan pencet nama dan kalau belum di jalan. Kita istighfar 3 kali terlebih dahulu. Dan alhamdulillah 3 kali. Dan mari kita dengan doa kepada majelis. Baik, terima kasih Letro ID yang telah mendokumentasikan setiap kajian kita. Buat teman-teman yang ingin mendokumentasikan acara kalian bisa pakai langsung Letro ID, jasa dokumentasi profesional. Insyaallah. Untuk kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu kopinya, silakan untuk